Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Seperti biasa, kita akan bersama-sama membuat resumen fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Hari ini tanggal 13 September 2024. Kita akan membahas MDKI dan MYOH ya. Menurut value investing, analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena ini adalah bahan perbandingan ataupun edukasi ya. Kemudian juga kita melakukan analisa ini bukan untuk melebih-lebihkan ataupun juga untuk menjelek-jelekkan sebuah emiten, tetapi memang berdasarkan pada data yang tersedia ya. Baik, yang pertama kita akan membahas ini MDKI atau MDK utama ya. Jika dari saya bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Kemudian bagi Anda yang ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, bisa dikirim ke nomor rekening yang tertera di layar ya. Kemudian untuk playlist saham 2024 triwulan 2 itu ada di deskripsi ya. Baik, yang pertama itu bahwa keuntungan perusahaan ini 3,82%, berarti keuntungannya termasuk masih kecil ya. Kemudian dari segi harga dibandingkan dengan nilai perusahaannya ini, kita punya diskon 50% atau setara dengan 100% ya. Jadi untuk harga sekarang menuju ke book value-nya itu bagger 100% ya, apalagi kalau sampai menuju ke PBV 2 maka dia multi bagger ya. Jadi potensinya di sini ada multi bagger ya. Kemudian dari segi maksimal beli ya, ini harga sekarang sudah di atas ya. Di atas dari maksimal beli kita 31%. Jadi simpulannya kalau beli saat ini ya, kita harus menambah harus melebihkan dari harga dasarnya ya, 31% lebih mahal daripada harga dasarnya, tapi di sini ada potensi untuk bisa menjadi bagger atau multi bagger. Kemudian konfirmatornya sekarang dividen ya. Dari segi konfirmator di sini bahwa perusahaan selalu membagikan dividen di atas 60% ya. Sekitar 60% terus ya. Dari data itu ya, tahun ini perusahaan membagikan tahun 2023 ya, perusahaan membagikan persen dividen sekitar 63%. Kalau dibandingkan dengan triwulan 2 maka ini potensi untuk dividen yield-nya nanti 4,8, berarti masih di bawah dari 5%. Meskipun sudah besar DPR-nya, tapi dividen yield-nya masih tergolong kecil kalau menurut saya ya, di bawah 5%. Itu yang pertama. Yang ketiga ya, kita melihat dari segi ketahanan perusahaan, free cash flow-nya 4%, masih di bawah dari 5 ya. Kalau menurut saya pribadi, free cash flow-nya di bawah 5 ya, termasuk perlu kita awasi juga ya. Kemudian dari segi lainnya, bahwa aset lancar dan hutang ini termasuk aman ya. Kemudian juga saham yang ada di bursa ini hanya 17%, termasuk kecil ya. Berarti pengendali betul-betul fokus pada perusahaan, dan non marketnya juga hanya 14%, berarti termasuk kalau menurut saya masih kecil. Sehingga dari data yang kita dapatkan di sini, kalau menurut saya pribadi ya, ada untuk triwulan berikutnya kita harus menunggu data-data ini ya. Di triwulan berikutnya kita mengecek lagi ya. Yang pertama di sini tadi karena di segi untungnya yang kecil, yang pertama berarti IPS-nya kita tunggu perbaikan sampai data 10%, maka mungkin harganya foto valuasinya menjadi lebih memadai nanti ya. Yang kedua berarti di sini tentu saja dia lebih mahal ya kan. Karena apa? Karena harga sekarang ini setelah dilihat dari segi IPS-nya, harga sekarang sudah termasuk tergolong tinggi ya. Kemudian dari segi dividen, karena DPR-nya sudah besar, berarti dividen yield-nya ini kita tidak perlu bacakan. Karena apa? Karena nanti dia akan mengiring ya. Kemudian yang perlu dilihat lebih jauh lagi nanti,
free cash flow-nya karena di 4%, kita harus cek lagi. Tidak apa-apa, sebenarnya masih di atas dari 0, cuma kita perlu awas saja ya. Dan untuk non marketnya juga kalau bisa lebih dari 15 ya. Jadi di sini banyak yang kita perlu cek, kita tunggu ya. IPS, harga, free cash flow, dan non market. Tetapi yang menjadi concern sekali itu IPS dan harga, sementara free cash flow dan non market ini masih dalam batas yang perlu dicek saja ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini adalah MYOH atau Samindo Resources ya. Ini bergerak di bidang investasi, penambangan batubara dan pertambangannya ya. Baik, untuk MYOH ini perusahaan untung 9,49, berarti masih ya sedikit ya, kita anggap saja sudah sampai ya, kita anggap saja sudah sampai. Karena 9,5 kita anggap 10 udah sampai misalnya. Harga sekarang 1.300 dan nilai buku sekarang ini 1.100. Dari sini kita mendapati bahwa perusahaan harga sekarang sudah sedikit di atas dari nilai perusahaan. Kalau misal maksimalnya itu sampai 100 ya, sampai PBP 2, berarti di sini pertumbuhannya masih ada potensi untuk bagger ya. Ada potensi untuk bagger ya. Itu yang pertama. Namun dari segi maksimal beli sudah di atas ya, 16%. Sehingga untuk saham ini kalau kita hitung valuasinya adalah membeli sekarang kita tidak dapat diskon, malah kita harus melebihkan lagi 16%. Kemudian untuk bagger bisakah? Bisa, tetapi mungkin ini sudah termasuk nanti agak lamban ya, seperti itu. Kemudian dari segi dividen, perusahaan ini membagikan dividen ini naik turun ya. 2021 itu 19, 2022 50, sekarang balik lagi ke 16. Berarti ini pembagian dividennya kemungkinan melihat sangat memperhatikan berapa keuntungan per tahunnya ya. Untuk tahun ini ya, untuk 2023 itu 16%. Jadi proyeksi ke depan ini dividennya itu sekitar dividen yieldnya 1%. Jadi simpulan kita adalah yang pertama DPR-nya kecil, yang kedua dividennya juga kecil ya. Jadi dari segi valuasi dan dividen ini mungkin menurut saya ini mereka sama ya, sama, masih perlu kita cek lebih jauh seperti itu. Kemudian dari segi lainnya, dari segi ketahanan perusahaan aman ya. Maksudnya free cash flow ini 20%, sangat besar. Kemudian aset lancarnya 4 kali lipat hampir ya. Kemudian hutangnya di bawah 50%. Kemudian sahamnya kepengendaliannya semuanya ada di bursa, dan non marketnya 16 sudah memenuhi kriteria. Namun ada satu yang perlu kita concern di sini, bahwa saham yang 100% ini ternyata 65%-nya itu dimiliki asing. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, bahwa perusahaan ini pergerakan asing ini juga termasuk menentukan arah naik atau turun harga ya. Arah capital gain juga ditentukan oleh pergerakan asing. Baik, sampai di sini kita akan membuat resume kita atau simpulan sementara kita, bahwa yang pertama dari segi keuntungan tadi 9,45 hampir, cuma kita anggap saja sudah mencukupi misal ya. Maka itu pun juga tetap bahwa harganya sudah ketinggian, yang pertama ya. Yang kedua, concern kita tentu saja ini dividen payout ratio-nya yang harus meningkat ya, di atas 30. Kemudian dividen yield-nya kita tidak perlu diperhatikan, karena kalau dividen yield-nya sudah memenuhi kriteria, nanti dividen yield-nya DPR-nya memenuhi kriteria, maka dividen yield-nya akan mengikut ya. Yang lain-lainnya tidak ada masalah lagi menurut saya pribadi ya. Berarti dua ini harganya ya yang membaik dalam artian menurun, kemudian juga DPR-nya yang meningkat. Untuk keuntungan tadi kalau bisa memang lebih dari 10 ya, tetapi itu tadi kita anggap saja sudah memenuhi kriteria ya. Jadi
Di triwulan berikutnya ini concern kita akan mengecek harga lagi dan dividen payout rasionya yang membaik. Oke, demikian pembahasan kita untuk dua bidang tadi, yaitu MDKI dan MYOH ya. MDKI ini bergerak tadi di bidang penjualan, ini utamanya karbit ya. Oke, demikian pembahasan kita. Sekali lagi, ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini adalah bahan pertimbangan, karena Anda silahkan kembali untuk membuat analisa Anda juga. Ini sebagai bahan pertimbangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.